yang pernah keterlaluan, yang pernah berlebihan dalam berbuat salah, dalam berbuat dosa. Apa kata Allah? La taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah putus asa dengan rahmat Allah. Selama engkau bertaubat, selama engkau kembali, selama engkau memperbaiki diri, maka selama itulah Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah akan mengampuni dosa-dosa kita jami'an, seluruhnya. Demi Allah, tidak ada yang paling sayang kepada kita kecuali Allah. So, siapapun di antara teman-teman yang boleh jadi sore ini hatinya sedang tersakiti, hatinya sedang terluka, sedang gelisah, sedang patah hati, sedang kecewa, please jangan kelamaan. Gak usah terlalu lama dalam kekecewaan, karena ada yang lebih sayang kepada kita. Siapa itu? Allah. Kalau ada orang yang pernah menyakiti kita, ada orang yang pernah mengecewakan kita, ada orang yang pernah mengkhianati kita, bayangkan di pikiran ini, rasakan di hati ini, aku gak akan kecewa berlebihan, karena aku punya Allah yang paling sayang kepadaku. Itu yang pertama. Yang kedua, yakinlah bahwa tidak ada yang paling memahami tentang diri kita kecuali Allah. Yakinlah bahwa tidak ada yang paling paham, paling mengerti tentang diri kita kecuali Allah. Ada fase di mana mungkin teman-teman ngerasa kecewa sama manusia gitu ya, atau ngerasa kehilangan sama seseorang yang pernah kita simpan di hati kita, tapi kemudian dia pergi meninggalkan kita. Teman-teman catat ya, memang biasanya Allah itu menghilangkan seseorang atau sesuatu yang kita cintai selama ini karena boleh jadi Allah cemburu dengan kita, kemudian Allah mengambil orang-orang itu agar teman-teman kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekarang tidak ada orang yang bisa paham dengan perkataan kita, tidak ada orang yang paham dengan perasaan kita, teman-teman harus yakin ada yang lebih paham dan mengerti tentang hati kita. Siapa itu? Allah. Ada sesuatu yang bisa kita jangkau, ada sesuatu yang tidak bisa kita jangkau. Saya ulangi ya, ada sesuatu yang bisa kita jangkau, ada sesuatu yang tidak bisa kita jangkau. Teman-teman hanya diberikan porsi untuk menjangkau apa yang teman-teman bisa jangkau. Kalau yang tidak bisa kita jangkau, ya jangan kita ambil, jadi capek ujungnya. Contoh misalnya, ikhtiar itu tugas kita atau tugas Allah? Saya ulangi nih, ikhtiar itu tugas kita atau tugasnya Allah? Tugas kita. Usaha itu tugas kita atau tugasnya Allah? Tugasnya kita. Tapi hasil itu tugasnya kita atau tugasnya Allah? Yang seringkali bikin kita capek, kita selalu mengambil hak prerogatifnya Allah untuk menentukan hasil dalam setiap etape kehidupan kita. Padahal hasil itu urusan siapa? Allah. Nahnu bitakhyir wallahu bitakdir. Tugas kita hanyalah ikhtiar. Allah yang menentukan segalanya. So please teman-teman hari ini yang sedang ikhtiar, ikhtiar saja maksimal, ikhtiar aja sewajarnya, ikhtiar aja secukupnya, tapi hasilnya kita serahkan kepada siapa? Allah. Makanya berkali-kali Ahilman sampaikan ya, kalau untuk Ahilman, tawakal itu bukan di akhir, atau bukan hanya di akhir. Kalau untuk Ahilman, tawakal itu ada di awal, di tengah, di akhir. Di mana? Di awal, di tengah, di akhir. Gimana maksudnya Ahilman? Di awal, maksudnya adalah saat kita berikhtiar, benerin niatnya. Karena kalau niatnya udah benar, niatnya udah baik, maka insya Allah teman-teman akan mendapatkan kebaikan, walaupun hasilnya tak sesuai dengan harapan kita. Tolong catat baik-baik ya. Yang penting di awal niatnya sudah benar dulu gitu loh, sudah baik dulu. Karena Rahman Rahimnya Allah, saking baiknya Allah, Masya Allah, setiap kita berniat berbuat baik, kita belum berbuat baik nih, baru niat berbuat baik,
Allah sudah siapkan satu pahala kebaikan untuk kita yang berniat baik. Maka teman-teman, kalau sedang melakukan sesuatu, kalau akan melakukan sesuatu, niatin dulu yang benar, niatin dulu yang baik. Minimal kita bisa dapat garansi pahala di awal sebelum kita ngelakuin sesuatu. Contoh misalnya, teman-teman pengen nikah, kapan? Ngahulang kieu ieu teh. Kapan nikah kita? Kan besok mah teu moal mungkin meureunnan. Ngaca atuh. Misalnya teman-teman, maksudnya besok tahun besok. Iya. Betul kan? Diselamatkan gitu ya. Misalnya kita niat pengen nikah, wah Ilman pengen nikah tahun besok. Niat aja dulu gitu loh. Jangan kemudian kapan nikah? Cik atuh ulah nanya kitu ka urang teh keur mah kieu, hirup ge masih kene kieu, duit teu boga. Jangan begitu. Teman-teman niat aja dulu. Doain ya gitu. Kan sering ya kalau menjelang lebaran ada pertanyaan horor datang kan ya? Sering gak kira-kira? Sering kan? Kapan kan gitu ya? Mana calonnya? Bener gak? Apa jawaban teman-teman selama ini? Cempe nanya wae di kamari. Nah, jangan begitu teman-teman. Bilang aja insya Allah, doain ya. Ahilman mah kalau teman-teman dapat pertanyaan kapan nikah, mana calonnya, itu teh harus dianggap sebagai doa terbaik dari dia. Innamal qaul ad-du'a. Setiap perkataan adalah doa. Kita ambil sebagai doa untuk kita. Doain atuh ya. Dari kemarin sebenarnya udah pengen banget nikah teh. Tapi gitulah masalah aku mah. Akunya mau, dianya nggak mau gitu. Doain atuh, doain. Niatin dulu aja teman-teman. Niatin dulu karena Allah mah maha ngerti lah. Allah mah maha tahu apa yang kita nggak pernah tahu. Kemudian ikhtiarin, jalannya kudu bener gitu. Ikutin belajarnya, jalanin ta'arufnya, cari calonnya gitu. Nggak usah apa ya? Nggak usah menentukan hasil sebelum kita tahu hasilnya sendiri gitu loh. Sampai nanti yang terakhir, kalaupun tahun depan teman-teman belum nikah, yang penting niatnya udah dicatat oleh Allah di awal. Tahun depan ketemu deui, mana calona? Nggak usah nanya wae ke orang liur lah. Sama gitu. Makanya ini yakin kedua ya, kudu yakin tidak ada yang paling memahami tentang diri kita, tentang hati kita kecuali siapa? Allah. Ya, jangan pernah menentukan hasil atas kemampuan kita yang terbatas. La haula wala quwata illa billah. Jadi cara mandangnya begini. Kalau teman-teman meyakini tentang Allah, Allah Maha tahu. Kalau melihat tentang diri kita, kita nggak tahu itu. Akhirnya ulang ya. Kalau ngelihat Allah, kalau mikirin tentang Allah, kalau ngeyakinin tentang Allah, cara mikirnya adalah Allah Maha tahu, kita nggak tahu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahuinya. Kalem aja, kalem aja. Nah yang ketiga, yakinnya adalah harus yakin tidak ada yang bisa meringankan kesulitan kita kecuali Allah. Yang ketiga, harus yakin tidak ada yang bisa meringankan kesulitan kita kecuali Allah. Teman-teman, kalau sore ini ada di antara kita yang sedang punya masalah, yang sedang punya persoalan, yang sedang punya kesulitan, tolong catat baik-baik ya.